Hanya gara-gara ucapan-ucapan yang bertebaran tidak jelas di dunia maya. Karena itu ECK menginginkan posisi TNI Polri sebagai garda depan hendaknya terus memberikan sikap simpatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Saat ini saya bersama dengan Ketua Indonesia Cinta Kamtibnas, di mana Ketua Cinta Kamtibnas ini hadir di tengah-tengah kita pada era-era pandemi. Dan saat ini tentu masyarakat ingin tahu kiprah dari ICK. Dan sangat kebetulan sekali hari ini saya bersama dengan ketuanya, presidiumnya, yaitu Bapak Gardi Gajarin, Sarjana Hukum. Baik, pemirsa, kita menyapa Pak Gardi. Selamat malam, Pak Gardi. Ya, selamat malam, Ais. Iya. Terima kasih pada kesempatan malam ini. Saya diminta untuk menjelaskan sampai sejauh mana kiprah ICK juga kondisi masyarakat Indonesia menjelang pemilu 2024. Memang di mana saja saat ini kita seolah tidak kaget ya mendengar adanya aksi protes, mendengar adanya kebanggaan, karena ini pesta demokrasi nanti itu akan hadir banyak calon-calon presiden. Kemudian juga warna dari politik saat ini begitu kelihatan lebih kritis daripada pemilu sebelumnya, sehingga Kamtibnas ini sangat menentukan untuk sukses apa tidaknya nanti. Sehingga ICK berharap tidak hanya TNI Polri sebagai garda depan, sebagai ujung tombak, namun kepedulian dan kesadaran masyarakat dimanapun juga diharapkan jangan sampai mudah pecah, jangan juga sampai mudah terbakar hanya gara-gara medsos, hanya gara-gara ucapan-ucapan yang bertebaran tidak jelas di dunia maya. Karena itu ECK menginginkan posisi TNI Polri sebagai garda depan hendaknya terus memberikan sikap simpatik dan utamanya netralitas agar kejadian atau gangguan Kamtibnas dimanapun tidak mudah tergoyah, bahkan terpicu hanya gara-gara ucapan atau hanya gara-gara ketersinggungan. Demikian juga terkait menjelang persiapan legislatif. Ini juga partai-partai politik hendaknya tidak salah untuk memilih atau mencalonkan kadernya untuk menjadi caleg di tingkat kota, kabupaten, provinsi, sampai RI. Kenapa demikian? Karena suara caleg di masyarakat ini juga bisa menentukan Kamtibnas. Karena itu pimpinan partai hendaknya juga membawa pesan yang disampaikan para caleg terbaiknya agar Kamtibnas ini bisa berjalan lancar. Siapapun yang terpilih itu adalah harapan masyarakat. Demikian. Dan peran serta ICK ini sangat signifikan di pemilu akan datang. Dan hal ini sudah dimulai dari sekarang ya, Mas Gardi, dari mulai masa pandemi ya. Dari masa pandemi, apakah mengalami hal-hal yang krusial juga untuk menghadapi isu-isu di media sosial terhadap mereka-mereka yang terkena corona, dan juga masalah-masalah yang terkait dengan isu-isu corona yang dianggapnya juga ada ya, ada yang bilang tidak ada, dan bagaimana itu menyikapi hal tersebut. Kemarin-kemarin sempat repot juga, Mas. Ya. Jadi PR kita, PR pemerintah Indonesia, bahkan dunia ini memang masih fokus pada situasi COVID ya. Walaupun ya kita 85% penduduk Indonesia sudah divaksin, tapi ini masih tetap menjadi prioritas kita bersama agar masalah pandemi ini difokuskan. Karena
korban ini kan tidak mengenal waktu, tempat, dan sasarannya. Karena itu ECK sejak 2 tahun terakhir ini terus menyampaikan kabar, menyampaikan info, bahkan kritik solusi, terutama kepada aparat penegak hukum ya, agar tetap melaksanakan kewajiban karyanya, kewajiban tugas-tugasnya. Jangan sampai ada kecemburuan, bahkan monopoli, karena sudah ada beberapa peristiwa-peristiwa penyalahgunaan keuangan, kemudian penyalahgunaan jabatan, bahkan penyalahgunaan wewenang lain, sehingga ini menimbulkan kecemburuan. Nah, dampak kecemburuan inilah ECK berharap bisa dituntaskan atau dimulai dari level keluarga. Karena Kamtipmas itu sebetulnya bisa berjalan lancar apabila di level keluarga sudah bisa ditangani. Karena jika Kamtipmas itu membesar sampai di tingkat luas ya, kemudian tidak seimbang dengan kondisi masyarakat, nah ini yang sulit untuk diobati. Jadi ICK terus menebarkan, memberitakan, menginfokan secara konsisten agar menjelang Pilpres 2024 ini situasi Kamtipmas benar-benar terjaga, dan utamanya TNI Polri benar-benar mampu mengendalikan semangat ataupun bahkan emosi masyarakat ya. Jangan sampai ada unsur perpecahan yang sedikit dibiarkan, sehingga ini menjadi gelombang besar. Nah, selain itu, diharapkan pula untuk di level kota kabupaten, bahkan provinsi, mulai membangkitkan semangat bagaimana COVID ini bisa ditangani bersama. Bagaimana kita semua ini ingin sembuh. Sebab kalau COVID ini nggak bisa dituntaskan, ini juga akan fatal nanti apabila pesta demokrasi nanti berlanjut. Terima kasih itu. Pak Gardi, ini banyak masyarakat mungkin bertanya apakah advokasi ICK juga ada di kalangan masyarakat umum? Seperti apa kalau memang ada bentuknya? Nah, tentang advokasi ICK ya, sebagaimana yang sudah kita lakukan, bahwa advokasi ICK terhadap masyarakat tetap ada dan sudah kita lakukan terkait dengan informasi, terkait dengan saran, pesan, bahkan solusi, yaitu agar masyarakat jangan sampai terpicu, terutama di dunia maya ya, di medsos, karena laporan atau adanya ketersinggungan di ajang medsos itu yang paling berbahaya. Mereka, para netizen ya, itu juga gitu. Hendaknya juga bisa mengerem, menahan diri, jangan sampai membakar. Walaupun itu punya hak ya netizen, tapi ICK berharap netizen juga punya peran membawa negara ini dalam situasi pandemi untuk tetap menjaga Kamtipmas. Karena ancaman kita ini sebetulnya nggak kemana-mana. Ancaman kita ya tetap COVID. Walaupun kita sudah divaksin 2 kali, belum tentu itu bisa menjamin. Ini hanya bagian dari ini kan fisik kita ya, ketahanan fisik kita. Nah, untuk itu advokasi yang disampaikan oleh ICK ini mudah-mudahan ya akan mengena kepada masyarakat, terutama mereka-mereka yang masih muda panas, masih muda digiring, termasuk kelompok-kelompok pendemo. Ketika berjalan demo, itu juga masyarakat sudah tahu mau lari kemana demo ini. Nah, sehingga kalau bisa pendemo ini juga jangan ikut terbakar. Walaupun sudah dititipkan pesan, tapi hendaknya juga bisa menahan diri. Satu yang ICK harapkan,
posisi pers Indonesia ini juga begitu. Hendaknya mampu ya mengontrol, mampu memberikan berita-berita yang objektif, akurat, dan baru. Sebab pers ini juga bagian dari ujung tombak. Pers ini juga sebagai penghantar atau jembatan antara masyarakat ke berbagai elemen. Sebab jika pers memberitakan salah, tidak akurat, provokasi, nah ini juga berbahaya, akan mengganggu bahkan mengancam Kamtibmas. Nah itu. Latar belakang ya Mas ya, latar belakang yang membuat Pak Gardi ini membentuk ICK itu didasari oleh apa Mas awalnya? Ya. Terima kasih untuk kenapa ya saya harus tertarik untuk membuat atau mendirikan memelopori Indonesia Cinta Kamtibmas. Karena negara tanpa adanya Kamtibmas yang kondusif, tanpa ada Kamtibmas yang terkendali, itu tidak akan bisa berjalan lancar ya, terutama dari aparat kepolisian sebagai ujung tombak untuk penanganan Kamtibmas di lapangan. Sehingga disitulah kami dengan beberapa teman-teman pers sepakat untuk membangun ICK, untuk mendirikan bahkan membesarkan ICK untuk bagian ya pengantar kepada masyarakat bahwa Kamtibmas itu adalah nomor satu dalam lingkungan atau dalam sekup apapun. Karena kalau kita sudah mengenal Kamtibmas, otomatis namanya kejahatan jalanan ataupun transnasional pun akan bisa kita bendung, akan bisa kita rem. Karena kalau orang sudah buta Kamtibmas, berarti mereka sudah melakukan pelanggaran. Ini berbahaya, sehingga masyarakat Indonesia dimanapun berada, di pelosok, di kolong jembatan, sampai di hotel, bintang 5, dimanapun harus paham dan mengerti tentang Kamtibmas. Demikian juga, kenapa kita harus menyebut cinta, keamanan, ketertiban, dan masyarakat. Karena keamanan, ketertiban masyarakat ini adalah milik bersama. Bukan milik seseorang, tapi milik semua warga. Sehingga kami siap untuk bersinergi ya, tidak hanya dengan aparat kepolisian ataupun TNI, kepada semua masyarakat, bahwa ICK itu adalah milik masyarakat semuanya. Itu. Baik, terakhir Mas Gardi, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dalam menciptakan Kamtibmas ini Mas? Ya. Pesan kami kepada masyarakat adalah tetap waspada selama 24 jam dimanapun lingkungan. Dan jangan lupa bahwa Kamtibmas dini yang harus kita pelihara itu dari keluarga. Kemudian baru bicara ada RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan sebagainya. Pesan ICK bahwa kejahatan itu ada di mana-mana. Tidak mengenal waktu, tempat, dan sasarannya. Sehingga pesan kami dimanapun warga berada saat ini sampai ke depan, apalagi ini menjelang pesta demokrasi, hendaknya mampu menahan diri. Kalau kata orang, utamakan sifat kita mengalah. Karena arti mengalah itu belum tentu kalah. Sehingga dengan kalau kita mampu bersabar, kita mampu menahan diri, itu akan bisa tercipta Kamtibmas baik sejak dini. Itu aja. Baik, terima kasih. Demikian pemirsa, bincang-bincang saya dengan Bapak Gardi Gajarin SH selaku Ketua Presidium Indonesia Cinta Kamtibmas. Yang mana Anda juga ingin mengetahui apa sebenarnya ICK, dan sudah dijelaskan tadi panjang lebar oleh Pak Gardi Gajarin SH. Demikian, Hais Quraisy kembali kepada Anda dan sampai jumpa. Jadi sudah